Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Desain dan Struktur Organisasi. Definisi struktur organisasi. Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun organisasi yang merupakan suatu wadah berkumpulnya minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan. Struktur organisasi yaitu bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Menurut beberapa para ahli, definisi struktur organisasi yaitu yang pertama menurut Robbins dan Coulter. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Yang kedua, menurut Handoko, struktur organisasi didefinisikan sebagai mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Yang ketiga, menurut Gibson, struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan. Dan yang terakhir, menurut Hasibuan, struktur organisasi yaitu menggambarkan tipe organisasi, pendepartemen organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan Universitas Sumatera Utara pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Definisi desain organisasi. Desain organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Menurut para ahli, yaitu menurut Ivan Stevens, desain organisasi adalah struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari berbagai keputusan dan tindakan para manajer. Yang kedua, menurut Griffin, desain organisasi yaitu keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Dan yang ketiga, menurut Wisnu dan Nur Hasanah, yaitu desain organisasi merupakan sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Adapun elemen-elemen struktur organisasi yaitu yang pertama, spesialisasi pekerjaan, yaitu sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Yang kedua, departementalisasi, yaitu dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Yang ketiga, rantai komando, yaitu garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Yang keempat, rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seseorang manajer secara efisien dan efektif. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Sedangkan desentralisasi yaitu lawan dari sentralisasi. Yang keenam, formalisasi, yaitu sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Adapun keputusan manajerial yaitu pengambilan keputusan atau decision making adalah proses identifikasi masalah dan kesempatan kemudian memecahkannya. Pengambilan keputusan yang baik merupakan bagian vital dari manajemen yang baik, karena keputusan-keputusan yang menentukan bagaimana suatu cara organisasi menyelesaikan masalah, mengalokasikan sumber daya, dan meraih sasaran. Ada 4 keputusan manajerial sebagai pembentuk struktur organisasi. Yang pertama, pembagian kerja, yaitu menyangkut kadar dari spesialisasi pekerjaan. Para manajer membagi seluruh tugas organisasi menjadi pekerjaan-pekerjaan khusus yang tersusun dari aktivitas-aktivitas khusus. Yang kedua, pendelegasian kewenangan,
yaitu mengacu secara khusus pada kewenangan pengambilan keputusan, bukan melakukan pekerjaan. Pendelegasian kewenangan memiliki efek positif pada pengembangan manajer profesional dan membawa iklim persaingan dalam organisasi. Yang ketiga, pembagian departemen. Cara organisasi dibagi secara struktural. Sebagai departemen ini dapat dikelompokkan menjadi pembagian departemen berdasarkan A. Departementasi fungsional, B. Departementasi produk, C. Departementasi wilayah atau geografis, D. Departementasi proses, E. Departementasi pelanggan. Keempat, rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang melapor kepada atasan. Rentang ini merupakan suatu faktor yang mempengaruhi bentuk dan tinggi struktur organisasi. Ada 3 dimensi struktur organisasi. Yang pertama, kompleksitas. Kompleksitas adalah kompleksitas merujuk pada tingkatan diferensiasi yang ada di dalam sebuah organisasi. Kompleksitas mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada dalam organisasi, termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja. Jumlah tingkatannya di dalam hierarki organisasi, serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis. Yang kedua, formalisasi. Formalisasi yaitu sejauh mana organisasi menyandarkan dirinya pada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Formalisasi mengacu derajat di mana segala harapan mengenai cara dan tujuan pekerjaan dirumuskan, ditulis dan diberlakukan. Suatu organisasi yang sangat formal akan memuat prosedur dan aturan yang ketat dalam setiap kegiatan atau pekerjaan di dalam organisasi. Dengan demikian, formalisasi merupakan hasil dari spesialisasi kerja yang tinggi, pendelegasian kewenangan yang tinggi, pembagian departemen berdasarkan fungsi, dan luasnya rentang kendali yang berhubungan dengan suatu ukuran tentang standarisasi. Yang ketiga, sentralisasi versus desentralisasi. Sentralisasi merujuk kepada tingkat di mana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada suatu titik tunggal di mana di dalam organisasi. Konsentrasi yang tinggi menyatakan adanya sentralisasi yang tinggi, sedangkan konsentrasi yang rendah menunjukkan sentralisasi yang rendah atau yang disebut desentralisasi. Dalam sentralisasi hanya memperhatikan struktur formal dan bukan hanya organisasi informal. Adapun keuntungan dan hambatan sentralisasi yaitu, keuntungan sentralisasi ada 2. Yang pertama, keputusan komprehensif yang akan diambil dan penghematan dan lebih efektif. Sedangkan hambatan sentralisasi yaitu, yang pertama hanya memperhatikan struktur formal, yang kedua memperhatikan kebebasan dalam pengambilan keputusan, yang ketiga konsentrasi pada seseorang, unit atau tingkat, yang terakhir kontrol dari top manajemen, tetapi keputusan tetap terletak pada anggota tingkat rendah. Adapun keuntungan dan hambatan dari desentralisasi yaitu, yang pertama, keuntungan desentralisasi. Yang pertama, setiap manajer mempunyai keterbatasan terhadap jumlah informasi. Yang kedua, dapat menanggapi perubahan dengan cepat. Yang ketiga, memberi masukan lebih rinci bagi pengambilan keputusan. Yang keempat, memotivasi pegawai untuk memberi kesempatan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, memberi peluang pelatihan bagi manajer tingkat rendah. Sedangkan hambatan desentralisasi yaitu, keputusan terletak pada puncak sebuah organisasi dan keputusan menguntungkan golongan sepihak atau oknum-oknum tertentu. Adapun model-model desain organisasi yaitu,
Model desain organisasi adalah mekanisme-mekanisme formal pengelolaan suatu organisasi yang menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Desain mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran satuan kerja. Pada penerapannya, model desain organisasi terdiri dari dua model, yaitu desain organisasi mekanistik dan desain organisasi organik. Desain organisasi mekanistik yaitu yang pertama, proses kepemimpinan tidak mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan. Yang kedua, proses motivasi hanya menyadap motif fisik, rasa aman, dan ekonomi melalui perasaan takut dan sanksi. Yang ketiga, proses komunikasi berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir ke bawah dan cenderung terganggu tidak akurat. Yang keempat, proses interaksi bersifat tertutup dan terbatas, hanya sedikit pengaruh bawahan atas tujuan dan metode departemental. Yang kelima, proses pengambilan keputusan hanya di tingkat atas, keputusan relatif. Yang keenam, proses penyusunan tujuan dilakukan di tingkat puncak original tanpa mendorong adanya partisipasi kelompok. Dan yang terakhir, proses kendali dipusatkan dan menekankan upaya memperhalus kesalahan. Model mekanistik dibagi menjadi dua, yaitu mekanistik, yaitu pada organisasi yang berbentuk mekanistik terdapat ciri-ciri yaitu adanya tingkat formalisasi yang tinggi, tingkat sentralisasi yang tinggi, training atau pengalaman kerja yang sedikit atau tidak terlalu penting. Ada span of control yang lebar serta adanya komunikasi yang bersifat vertikal dan tertulis. Yang kedua, mostly mekanistik, yaitu pada jenis organisasi ini terdapat ciri-ciri yaitu adanya formalisasi dan sentralisasi pada tingkat moderat, adanya training-training yang bersifat formal atau wajib, span of control yang bersifat moderat, serta terjadinya komunikasi tertulis maupun verbal dalam organisasi tersebut. Desain organisasi organik. Yang pertama, proses kepemimpinan mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan antara atasan dan bawahan dalam segala persoalan. Yang kedua, proses motivasi berusaha menimbulkan motivasi melalui metode partisipasi. Yang ketiga, proses komunikasi yang berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir secara bebas ke seluruh organisasi, yaitu ke atas, ke bawah, dan ke samping. Yang keempat, proses interaksi bersifat terbuka dan ekstensif bagi atasan ataupun bawahan dapat mempengaruhi tujuan dan metode departemental. Yang kelima, proses pengambilan keputusan dilakukan di semua tingkatan melalui proses kelompok. Yang keenam, proses penyusunan tujuan mendorong timbulnya partisipasi kelompok untuk menetapkan sasaran yang tinggi dan realistis. Dan yang terakhir, proses kendali menyebar ke seluruh organisasi dan menekankan pemecahan masalah dan pengendalian diri. Adapun model organik yang dibagi dua yaitu yang pertama organik. Pada organisasi yang berbentuk organik, maka dalam organisasi ini terdapat tingkat formalisasi yang rendah, terdapat tingkat sentralisasi yang rendah, serta diperlukan training dan pengalaman untuk melakukan tugas pekerjaan. Selain itu, terdapat span of control yang sempit serta adanya komunikasi horizontal dalam organisasi. Yang kedua, mostly organisasi. Pada organisasi yang berbentuk mostly organik, formalisasi dan sentralisasi yang diterapkan berada di tingkat moderat. Selain itu, diperlukan pengalaman kerja yang banyak dalam organisasi ini. Terdapat span of control yang bersifat antara moderat sampai lebar serta lebih banyak komunikasi horizontal yang bersifat formal dalam organisasi tersebut. Adapun macam-macam desain organisasi yaitu yang pertama desain organisasi tradisional yang dibagi menjadi 3,
struktur yang simpel, yaitu departemensialisasi yang rendah. Yang kedua, struktur yang fungsional, yaitu pembagian departemen berdasarkan fungsi. Yang ketiga, struktur yang divisional, yaitu terdiri dari beberapa divisi dengan terbatasnya otonomi di bawah koordinasi dan kontrol dari bagian atas perusahaan. Yang kedua, desain organisasi kontemporer. Yang pertama, tim terstruktur, yaitu terdiri dari beberapa grup kerja dengan memberi wewenang kepada karyawan untuk manajemen diri sendiri. Yang kedua, matriks dan struktur proyek, yaitu para spesialis ditugaskan untuk mengerjakan proyek yang dipimpin oleh seorang project manager. Matriks dan proyek, yaitu partisipasi mempunyai dua manajer dan karyawan terus bekerja pada proyek dan akan pindah setelah proyeknya selesai. Yang ketiga, organisasi tanpa batas-batas organisasi yang jelas, yaitu dengan organisasi yang fleksibel dan tidak terstruktur yang cenderung untuk tidak terdapat penghalang antara organisasi dengan para pelanggan dan supplier. Yang keempat, menghapus penghalang atau horizontal. Dan yang terakhir, menghapuskan batas-batas eksternal mendekat ke stakeholder. Adapun implikasi manajer desain dan struktur organisasi, yaitu dapat menghasilkan struktur atau susunan yang berkualitas di dalam suatu organisasi. Karena ada teori yang mengatakan posisi adalah kualitas, maka setiap orang yang menempati posisi yang ia kuasai dalam suatu organisasi akan menghasilkan kontribusi besar dalam suatu organisasi tersebut. Itulah alasan mengapa diperlukan implikasi manajerial desain dan struktur organisasi. Contoh kasus dari desain dan struktur organisasi yaitu pegawai atau karyawan dalam suatu perusahaan terhubung dalam suatu kesatuan struktur yang menyatu dengan tujuan agar pekerjaan yang dapat terselesaikan dengan lebih baik dibandingkan tanpa adanya pembagian tugas kerja. Untuk melakukan pengumpulan orang-orang dalam satu unit, divisi, bagian, ataupun departemen dengan tugas pekerjaan yang berkaitan diadakan kegiatan departmentalization atau departementalisasi. Posisi adalah kualitas, maka setiap orang yang menempati posisi yang ia kuasai dalam suatu organisasi akan menghasilkan kontribusi besar dalam suatu organisasi tersebut. Itulah alasan mengapa diperlukan implikasi manajerial desain dan struktur organisasi. Adapun faktor penyebab perbedaan struktur organisasi yang pertama, strategi. Struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi, maka logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. Lebih tepatnya, struktur harus mengikuti strategi. Yang kedua, ukuran. Ukuran adalah besarnya suatu organisasi yang terlihat dari jumlah orang dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, teknologi organisasi. Teknologi organisasi adalah dasar dari subsistem produksi, termasuk teknik dan cara yang digunakan untuk mengubah input organisasi menjadi output. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan mencakup seluruh elemen di luar organisasi. Elemen kunci mencakup industri, pemerintah, pelanggan, pemasok, dan komunitas finansial. Adapun kerangka dari strategi, yaitu yang pertama inovasi, yaitu mengejar keuntungan kompetitif dengan inovasi yang berarti dan khas. Yang kedua, meminimalisir pengeluaran, yaitu fokus dengan mengontrol ketat pengeluaran yang membutuhkan struktur mekanik pada organisasi. Yang ketiga, imitasi, yaitu meminimalkan resiko dan memaksimalkan keuntungan dengan meniru penguasa pasar yang membutuhkan organik dan mekanik elemen pada organisasi. Sekian hasil presentasi dari kami.
kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.